Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, mari kita belajar materi kimia kelas 10 tentang struktur atom. Perkembangan teori atom dimulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan disempurnakan teori mekanika kuantum. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang model atom John Dalton atau model atom Dalton. Menurut Dalton, atom berbentuk seperti bola pecal. Menurut postulat Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Pada teori atom Dalton, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kekurangannya yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Pada kenyataannya, atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Model atom yang kedua adalah model atom Thomson atau dikenal dengan model atom roti kismis karena bentuknya seperti roti kismis. Pada tahun 1897, John Thomson melakukan eksperimen, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam sinar katode. Hasil percobaannya membuktikan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Pada teori atom Thomson juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat menerangkan adanya partikel subatom, yang kedua dapat menerangkan sifat listrik atom. Kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom yang ketiga adalah model atom Rutherford. Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, hasilnya adalah radioaktif itu ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Kesimpulan dari percobaan Rutherford adalah inti atom yang terkena partikel alfa akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau pemantulan partikel alfa. Berikut adalah postulat model atom Rutherford. Yang pertama, atom tersusun atas partikel bermuatan negatif dan positif yang disebut elektron dan proton. Mayoritas massa terkonsentrasi di pusat atom yang disebut inti atom. Yang kedua, elektron berputar mengelilingi inti dengan kecepatan sangat tinggi dalam jalur tetap yang disebut orbit. Yang ketiga, atom bersifat netral secara listrik dan gaya tarik elektrostatik menyatukan elektron dan proton. Yang keempat, volume yang ditempati oleh inti sangat kecil dibandingkan dengan volume yang ditempati oleh atom. Terdapat kelebihan dan kelemahan model atom Rutherford. Kelebihannya yang pertama, eksperimennya berhasil menemukan inti atom atau nukleus. Yang kedua, model Rutherford berhasil menggambarkan arah gerak elektron. Yang ketiga, menemukan jari-jari pada atom dan inti atom. Yang keempat, Rutherford menemukan inti atom yang sangat kecil. Yang kelima, lebih mudah dimengerti. Kemudian, kelemahan dari model atom Rutherford yang pertama, model ini tidak memberikan penjelasan stabilitas atom dan alasan elektron tidak dapat jatuh ke inti atom. Yang kedua, elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti dapat membentuk spiral dan jatuh ke inti. Namun, faktanya elektron tetap stabil di lintasan. Model atom selanjutnya adalah model atom Bohr. Bohr mencoba membuktikan bahwa energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Bohr melakukan percobaannya dengan menggunakan spektrum atom hidrogen. Dari hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu. Pada model atom Bohr juga terdapat kelebihan dan kelemahannya.
Kelebihannya yaitu yang pertama menjawab kelemahan atau kekurangan pada teori atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen. Kekurangannya yaitu yang pertama ada penyimpangan untuk atom yang lebih besar ketimbang hidrogen. Yang kedua, tidak dapat menerangkan efek Yeeman yang terjadi ketika atom ditempatkan pada medan magnet. Model atom yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Setelah setidaknya ada 4 ilmuwan yang berusaha menjelaskan soal atom, akhirnya muncullah sebuah model yang dinamakan model mekanika kuantum atau teori mekanika kuantum. Teori ini juga disebut dengan teori atom modern karena memang teori ini yang paling baru ya di antara teori-teori sebelumnya. Teori ini kemudian dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut ini teori mekanika kuantum berdasarkan para ahli. Yang pertama menurut Louis de Broglie, elektron bersifat gelombang dan partikel. Yang kedua menurut Werner, dengan asas ketidakpastian bahwa ruang di sekitar inti ditemukan elektron yang disebut dengan orbital. Yang ketiga menurut Erwin Schrödinger, kemungkinan terbesar dalam menemukan elektron berada di orbital. Pada teori atom mekanika kuantum juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, model atom mekanika kuantum bisa menjelaskan posisi elektron dengan melihat probabilitas atau kemungkinan letak dari orbit. Yang kedua, mampu menjelaskan posisi elektron ketika sedang bergerak melintasi orbit. Yang ketiga, teori atom mekanika kuantum mampu mengukur perpindahan emisi dan energi eksitasi. Selanjutnya adalah kelemahan dari model atom mekanika kuantum. Yang pertama, persamaan model atom mekanika kuantum terbatas dan hanya bisa diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan partikel di dalam suatu ruang. Yang kedua, pada sistem makroskopis yang ada di dalam suatu kumpulan atom, model atom mekanika kuantum akan sulit diterapkan. Demikian pembelajaran kita tentang struktur atom. Semoga menambah wawasan. Tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.